Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua senantiasa ada dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini kita masih membahas tentang iman kepada qada dan qadar. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah siswa mampu menjelaskan manfaat iman kepada qada dan qadar, serta siswa mampu menunjukkan perilaku dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk penerapan dari iman kepada qada dan qadar. Mari kita perhatikan sebuah gambaran tentang qada dan qadar. Pada tanggal 15 Januari 2005 telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama Najmi dari pasangan Bapak Apandi dan Ibu Rahayu. Najmi sekarang duduk di kelas 9 SMP Negeri 2 pada Herang. Sebelum Najmi dilahirkan ke dunia, Allah telah menetapkan takdirnya. Dia akan lahir kapan, di mana, siapa orang tuanya, akan sekolah di mana, dan sebagainya. Ketetapan Allah terhadap Najmi disebut dengan qada. Lalu terbukti di tanggal tersebut Najmi dilahirkan dan sekarang sekolah di SMP Negeri 2 pada Herang. Perwujudan kehendak Allah terhadap Najmi sekarang dinamakan qadar. Hal yang menjadi poin penting bagi kita adalah bagaimana cara kita dalam menyikapi takdir. Ada sebuah hadis dari Ali bin Abi Thalib. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, tempat duduk manusia telah ditetapkan di surga atau di neraka. Kemudian salah seorang dari sahabat bertanya, kalau begitu kita pasrah saja ya Rasulullah. Rasul pun menjawab, jangan diam saja, tetaplah berusaha, karena setiap orang akan dipermudah sesuai apa yang diciptakan untuknya. Berdasarkan hadis ini, kita pahami bahwa takdir kita bahagia atau sengsara, kita akan masuk surga atau masuk neraka nanti telah ditetapkan oleh Allah sebelum kita dilahirkan ke dunia. Adapun yang menjadi kewajiban kita sekarang adalah mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang ikhlas. Karena ada sebuah keterangan man aradallahu khairan yufaqihu fiddin, merupakan sebuah pertanda bila seorang hamba akan diselamatkan oleh Allah, bila seorang hamba akan dimasukkan ke dalam surganya Allah, dia akan senantiasa berada dalam kebaikan. Dia akan giat beribadah, dia akan giat bertakwa, beramal soleh. Mudah-mudahan dengan kita berikhtiar dan berdoa, berusaha, takwa kepada Allah, kita akan mendapat ridho Allah di akhirat kelak. Muncullah sebuah pertanyaan. Lalu untuk apa kita berikhtiar apabila segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah? Hal pertama yang harus kita ketahui bahwa walaupun setiap takdir manusia telah ditentukan oleh Allah, tetapi tak seorang pun bisa mengetahuinya sebelum semuanya benar-benar terjadi. Oleh karena itu, kita tetap wajib untuk berikhtiar meraih yang terbaik apa yang kita cita-citakan
dengan cara berusaha sekuat tenaga dan berdoa kepada Allah. Insya Allah dengan berusaha dan berdoa, Allah akan senantiasa memberikan kemudahan dan jalan keluar. Misalnya kita ingin meraih prestasi yang terbaik di dalam kelas. Untuk meraih prestasi yang terbaik, kita jangan punya anggapan bahwa prestasi itu telah ditetapkan oleh Allah. Peringkat 1, 2, 3 itu telah dituliskan oleh Allah. Kita tinggal nunggu saja, kita tinggal menjalani saja dengan penuh malas-malasan. Kita jangan punya prinsip seperti itu. Prestasi tersebut kan belum terjadi, kita belum tahu siapa yang akan peringkat 1, 2, 3. Oleh karena itu kita wajib berusaha bila ingin menjadi yang terbaik. Kita belajar sungguh-sungguh dari sekarang, rajin menghafal, rajin membaca buku pelajaran. Kalau ada sesuatu yang belum kita pahami, kita jangan malu-malu, tanyakan kepada gurunya, berdiskusi dengan teman. Kemudian kerjakan tugas dengan tuntas, dengan sebaik-baiknya. Insya Allah nanti kita akan jadi yang terbaik di dalam kelas. Atau contoh yang lain, misalnya kita bercita-cita ingin menjadi seorang pebisnis yang sukses di masa depan. Untuk menjadi pebisnis yang sukses di masa depan, ada proses yang harus dilalui, harus kita usahakan. Yang pertama, kita harus belajar sungguh-sungguh dari sekarang. Belajar itu merupakan kata kunci ya. Karena untuk menjadi pebisnis yang sukses, nanti mungkin kita melanjutkan kuliah ke jurusan bisnis atau ke jurusan ekonomi. Sambil kita kuliah, misalkan kita sambil berbisnis kecil-kecilan. Belajar menerapkan ilmu yang kita dapat sedikit demi sedikit di bangku kuliah. Kita berbisnis dengan jujur, dengan gigih. Nah, insya Allah dengan cara begitu kita akan menjadi seorang pebisnis yang hebat. Manfaat iman kepada qada dan qadar. Orang yang beriman kepada qada dan qadar, yang pertama jiwanya akan menjadi tenang. Bagaimana tidak tenang? Dia kan meyakini sepenuh hati bahwa segala sesuatu yang terjadi sudah direncanakan oleh Allah. Segala sesuatu yang terjadi ada dalam kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan menerima sepenuh hati dengan ikhlas. Apapun yang menimpa dirinya, itu semua berasal dari Allah. Kemudian yang kedua, ia akan senantiasa bersikap sabar dan syukur. Apabila menemui kesulitan atau menemui musibah, ia akan menghadapinya dengan penuh kesabaran, ketangguhan. Karena dia yakin Allah tidak akan menimpakan sesuatu kepada hambanya yang hambanya tidak mampu. Dan apabila ia mendapati nikmat sebesar apapun, dia akan bersyukur, mengucap Alhamdulillah, ini sesungguhnya dari Allah. Kemudian dia akan senantiasa bersifat optimis, tidak mudah putus asa. Apabila menghadapi sebuah cobaan atau kegagalan, ia bangkit lagi, optimis. Ia yakin bahwa kegagalan merupakan suatu proses untuk mencapai keberhasilan. Berusaha dan terus berusaha dengan sungguh-sungguh. Kemudian akan menjauhkan diri dari sifat sombong. Orang yang beriman kepada qada dan qadar akan menyadari bahwa segala sesuatu yang ia peroleh adalah karunia dari Allah. Karena karunia dari Allah, ia tidak akan bersifat sombong. Wah, ini hasil kerja saya. Ini adalah karunia dari Allah. Saya hanya bertugas untuk berusaha dan berdoa.
kita sampai pada simpulan bahwa setiap muslim wajib iman kepada qada dan qadar atau takdir, yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini ada dalam rencana kehendak Allah, ada dalam kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sikap kita terhadap takdir Allah adalah menerimanya, menjalaninya dengan ikhlas, serta tetap berusaha dan berdoa. Yakin segala sesuatu yang Allah berikan pada kita itu adalah yang terbaik bagi kita. Terima kasih, semoga dengan melihat tayangan video ini Allah mencatatkan sebagai sebuah amal soleh bagi kita. Sekian pada pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.